Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Telepon di 021-583-99-100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir di studio Metro TV Ketua Dewan Redaksi Media Group Usman Kansong. Bang Usman, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat-sehat, Bang? Sehat, Leo. Kita masih terheran-heran, terkaget-kaget. Tapi sebelum kita bahas tentang serangan teror ini, Bang Usman, kita akan lihat dulu ada beberapa berita yang menjadi perhatian media Indonesia. Yang pertama, di halaman 2, halaman dalam harian Anda, pemirsa, daerah akan cegah warga mudik. Nah, ini kan sempat di awal-awal dikatakan bahwa sudah menyiapkan kalau bisa mudik. Nah, ini bagaimana nih, Bang? Iya, saya kira ini memang perlu koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Iya. Karena memang umumnya kan mudik itu dari kota-kota besar ke kota-kota kecil, Jakarta katakanlah seperti itu, ke daerah-daerah lain gitu. Nah, karena itu koordinasi dan kesiapan pemerintah daerah menjadi penting. Nanti tinggal mekanismenya seperti apa. Misalnya kalau yang saya baca itu untuk Bengkulu itu membolehkan mudik tapi dalam satu provinsi begitu, yang tidak terlalu jauh-jauh. Jadi dalam satu provinsi dari satu kota ke kabupaten lain dalam satu provinsi tidak apa-apa begitu. Jadi dari Bengkulu ke Bengkulu begitu ya? Dari Bengkulu ke Bengkulu. Itu kan ada juga seperti itu. Nah, itu aturannya bagaimana, Bang? Karena kan ini kan masih disiapkan aturan. Dan aturannya sebetulnya namanya bukan aturan larangan mudik kalau yang dikeluarkan Kemenhub. Karena kalau larangan mudik mestinya mengeluarkan itu kan Satgas. Tapi ini lebih ke pengaturan transportasi begitu loh. Misalnya kalau ditemukan kendaraan mudik disuruh balik begitu. Itu kan lebih ke transportasi sebetulnya. Baik. Ya, kita harapkan juga memang ya kebesaran hati kita semua ya, Bang, untuk kemudian ya semoga tahun depan sudah bisa mudik begitu ya, Bang? Memang pada dasarnya aturan ini kan menggugah kesadaran masyarakat, sebetulnya itu. Untuk keselamatan bersama juga. Baik, kita harapkan bisa terlaksana bagaimana pencegahan ataupun pengaturan kegiatan ini. Kita ke berita selanjutnya, ini masih terkait dengan COVID-19. Pemerintah daerah diminta menyosialisasikan sekolah tatap muka terbatas. Nah, ini kan gencar sekali dikatakan. Menteri Pendidikan mengatakan sudah harus ada opsi sekolah tatap muka. Teknisnya nih bagaimana nih, Bang? Karena itu perlu Pemda sosialisasikan ke sekolah-sekolah. Misalnya sekolah itu harus menyiapkan infrastrukturnya. Misalnya tempat cuci tangan, hand sanitizer, masker kalau ada yang barangkali lupa begitu. Itu satu. Kedua juga menyiapkan mekanismenya. Ini kan namanya tatap muka terbatas. Bisa diatur misalnya seminggu itu anak-anak masuk berkelang-kelang begitu kan. Bisa seminggu 2 kali atau 3 kali. Kemudian juga diatur jamnya supaya tidak menumpuk. Pada saat datang dan pulang begitu. Ini mekanisme yang harus diatur oleh sekolah masing-masing pada dasarnya begitu. Termasuk juga itu, Bang, karena kan kalau tidak salah dikatakan bahwa kalau orang tua masih ragu, itu ada kesempatan untuk tetap belajar pembelajaran jarak jauh. Nah, ini kan tetap harus diperhatikan juga, jangan sampai itu jadi terabaikan, Bang. Betul. Memang itulah yang namanya terbatas. Jadi belum 100%. Kita harapkan pemerintah daerah benar-benar membantu supaya jangan nanti sudah waktunya malah kebingungan begitu, Bang ya. Kita tinggalkan berita itu, kita ke berita selanjutnya, kali ini dari halaman 3 terkait dengan sengketa Partai Demokrat ini, Bang Usman. Duel final, ini dikatakan beritanya, Partai Demokrat ada di PT UN. Masih bisa duel ini atau bagaimana, Bang? Pemerintah ini kan sudah memutuskan menolak Demokrat versi KLB, versi KLB karena melihat beberapa aturan yang tidak dipenuhi begitu kan. Nah, jadi pemerintah
kemudian ya dua belah pihak kalau memang mau melanjutkan duelnya itu ya ke PT UN. Tapi yang paling penting ini kan menunjukkan bahwa pemerintah itu independen, merdeka, netral dalam kasus pertarungan dua kubu ini, begitu loh. Karena sempat tersebut bahwa ini adalah intervensi pemerintah. Pemerintah akan membela KLB, membela versi Pak Muldoko misalnya. Ternyata kan tidak seperti itu. Ya sudah ada yang bersiap-siap memainkan apa tuh, playing victim ya, victimisasi begitu. Tapi ternyata tidak seperti yang dibayangkan begitu. Jadi nanti kita masih, ya independen lah. Kita tunggu kalau memang lanjut di PT UN begitu. Betul, di PT UN. Oke, kita harapkan semoga teman-teman di Partai Demokrat juga dewasa dalam berdemokrasi. Kita tinggalkan itu, kita ke editorial. Teror di Mabes Polri. Teror di Mabes Polri. Ini pertanyaan besar Bang Usman. Di Mabes Bang, bagaimana Bang? Iya betul, ini juga menjadi pertanyaan kita begitu, markas besar kepolisian. Dalam beberapa kasus memang yang diserang itu beberapa kali markas polisi, tetapi di level polsek, misalnya pospol, begitu kan. Nah ini sebetulnya tidak bisa kita abaikan, tidak bisa kita abaikan, apalagi data menunjukkan serangan terbesar selama tahun 2000 sampai 2021, terakhir kemarin Makassar, itu yang menjadi sasaran paling banyak adalah polisi atau markas polisi, sekitar 17%. Bahkan tempat ibadah atau tokoh agama itu di bawah itu, sekitar 15% selama 21 tahun ini, 20 tahun katakanlah seperti itu. Nah, itu sebetulnya cukup menjadi alasan, menjadi warning bagi polisi untuk ya semakin ketatlah penjagaannya begitu, semakin sigap. Tapi pertanyaannya juga begini Bang, karena di dalam peristiwa yang terakhir terlihat bahwa diduga ini adalah lone wolf yang tidak bergerak terkoordinasi. Lalu ada fakta lain memperlihatkan bahwa pelaku berusia masih muda Bang. Ini bagaimana Bang? Iya, memang ini kalau kita lihat bukan fenomena baru untuk usia. Ya, memang justru Islamic State misalnya itu atau MIT, ya MIT sebetulnya. Ya MIT. Mujahidin Indonesia Timur. Kalau MIT itu universitas ya. Jadi di Amerika apa namanya mereka itu memang beberapa karena simpatisan yang lone wolf itu begitu loh, dan kemudian tapi mereka menjadikan anak muda sebagai sasaran karena mereka sangat piawai itu di media sosial. Gitu. Jangan-jangan ini adalah pengaruh dari media sosial. Dua kasus ya, ini anak-anak muda nih lahir tahun 95 begitu. Kita nanti akan bahas itu ya Bang Usman, dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Kamis 1 April 2021, teror di Mabes Polri. Teror di Mabes Polri. Teror bom yang mengguncang gereja katedral di Makassar Minggu 28 Maret lalu belum juga lenyap dari benak publik. Kemarin, serangan yang diduga dilakukan oleh teroris kembali terjadi. Kali ini tidak tanggung-tanggung. Di luar dugaan kita, sasarannya ialah markas besar Polri di Jakarta. Belum bisa dipastikan apakah kedua peristiwa teror itu berkaitan atau tidak. Pola serangannya pun berbeda. Teror di Makassar, seperti halnya beberapa teror sebelumnya di Surabaya 2018 dan Medan 2019, pelaku menggunakan metode pengeboman. Sedangkan penyerang Mabes Polri tidak menggunakan bom, tetapi pistol. Ihwal keterkaitan itu tentunya perlu ditelusuri lebih dalam. Namun, ada fakta menarik yang barangkali penting juga sebagai bahan penyelidikan polisi. Pertama, para terduga teroris itu berusia muda, bahkan masuk golongan milenial. Pelaku pengeboman gereja di Makassar dan pelaku penyerangan Mabes Polri sama-sama lahir pada 1995 atau baru berusia 26 tahun. Sesungguhnya, fenomena teroris muda bukan hal yang betul-betul baru. Sejak beberapa tahun terakhir, anak-anak muda memang menjadi target khas dari kelompok teroris. Anak muda
terutama yang spiritualnya kosong, tidak punya basis keagamaan kuat, dianggap sebagai sasaran empuk karena sangat mudah dipengaruhi dan dibujuk rayu tentang jalan pintas menuju surga. Negara semestinya tak boleh menganggap sepele fakta ini. Anak-anak muda sesungguhnya ialah aset bangsa, tidak seharusnya dibiarkan memilih jalan yang melenceng. Pemerintah mesti bekerja ekstra keras untuk melindungi aset bangsa itu, utamanya segera menemukan formula efektif demi membendung paham radikal melalui konten-konten di internet dan media sosial. Extra effort mesti dilakukan karena musuhnya tidak bisa dianggap enteng. Jamaah Ansharut Daulah atau JAD yang merupakan jaringan teroris tempat pasutri pengebom gereja katedral Makassar Bernaung misalnya dikenal hebat di dunia media sosial. Polisi bahkan mengakui jaringan itu lebih terstruktur di dunia maya daripada di lapangan. Tidak bisa tidak, strategi pemerintah dalam kontra wacana ideologi kelompok-kelompok teroris harus lebih intensif dan efektif. Jangan pula kita kalah gesit di dunia maya, kecolongan pula di lapangan. Fakta menarik kedua dari kejadian penyerangan di Mabes Polri ialah bahwa teroris saat ini semakin berani. Mereka tak lagi hanya mengincar tempat ibadah atau orang asing dan simbol asing. Markas polisi dan aparat polisi pun, jika tidak perhatikan sejak 10 tahun terakhir, kerap menjadi sasaran. Publik tentu tak ingin melihat sebegitu mudahnya markas besar kepolisian diterobos terduga teroris. Secara psikologis akan muncul kekhawatiran. Kalau polisi saja dengan gampang bisa diserang, apalagi rakyat biasa. Kalau markas polisi saja mudah ditembus, mungkin bukan perkara sulit pula menerobos objek-objek vital negara yang lain. Polisi harus cepat bertindak. Pertama, jalankan prosedur pengamanan untuk markas dan personel dengan benar. Tidak boleh lagi ada kecolongan atau keteledoran. Bila perlu, lipat gandakan pengamanan untuk objek-objek vital milik negara dari ancaman teroris. Kedua, polisi dituntut lebih cepat dan bernas dalam menguak sekaligus menindak tegas jejaring yang terkait dengan pelaku teror. Sistem deteksi mau tidak mau mesti diperkuat. Teroris bukanlah virus yang karena saking mikronya menjadi sulit dideteksi. Semua langkah itu sesungguhnya bermuara pada satu hal, bahwa pengelola negeri ini tidak boleh sekalipun mengendurkan kewaspadaan terhadap ancaman terorisme. Dan Anda bisa menyatakan pendapat Anda di saluran 0215839900 selepas jeda pemirsa. Untuk saat ini terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Usman, memang teroris selalu ingin menebar teror, ingin menebar ketakutan. Nah, kalau kita melihat kejadian yang terakhir, walaupun belum tahu apakah ada hubungan dengan yang di Makassar, pembelajaran yang harus segera kita lakukan apa, Bang? Iya, nomor satu ini kan pembelajaran bisa kita lakukan kalau kita melihat profilnya seperti apa. Ya, kalau kita lihat ini anak muda. Ya. Kemudian sebetulnya keluarganya itu tidak terkait sejauh ini. Oh. Kita ingat ada sel keluarga istilahnya, kasus Surabaya, kemudian terakhir Makassar itu. Tetapi ini memang lone wolf. Nah, kita harus periksa dari mana dia punya pikiran melakukan teror itu. Ya, itu yang harus kita telusuri. Bisa jadi dari internet, bisa jadi dari tempat lain. Siapa tahu dia punya teman diskusi, punya guru, punya teman-teman ya. Sebetulnya bukan jaringan begitu, yang kemudian mempengaruhi cara berpikir dia begitu kan. Misalnya kan kalau kita lihat cara berpikir dia itu kan sangat katakanlah ekstrim barangkali seperti itu ya. Boleh kita sebut seperti itu karena dalam suratnya dia misalnya nggak usah ikut pemilu begitu kan, karena togut itu ya sesat lah ya begitu ya. Kemudian jangan berhubungan dengan bank, kartu kredit ya. Padahal kartu kredit kalau kita bayar lunas terus nggak kena bunga kan begitu. Jadi bukan riba sebetulnya. Ya terus kemudian
jangan bekerja buat pemerintah begitu. Ini kan pikiran-pikiran yang harus ditelusuri dari mana asalnya seperti itu. Ya karena pola seperti ini juga banyak. Misalnya banyak orang yang bekerja di bank kemudian keluar karena alasan riba itu. Sedrastis itu Sedrastis itu banyak ya, itu banyak. Nah, ini pelajaran penting bagi kita. Artinya begini loh. Kita jangan hanya menafsirkan terorisme itu dari sisi misalkan atau kita sebut hard terrorism itu ya. Tapi juga soft terrorism. Artinya yang menyebabkan punya pikiran-pikiran teroris. Nah, yang tadi itu melawan pemerintah, jangan bekerja sebagai PNS, bunga bank, itu kan sebenarnya soft terrorism. Jangan memilih pemimpin yang tidak seiman misalnya, itu sebenarnya bagian dari soft terrorism yang bisa menyusup ke dalam pikiran-pikiran anak muda. Dan celakanya soft terrorism ini kadang-kadang disampaikan oleh para elit begitu loh. Ya para elit. Nah, sadar tidak sadar tuh ya. Secara tidak sadar dia begitu ya. Ya secara tidak sadar ini yang saya kira bahaya begitu, ya bahaya. Penting sekali bagi kita untuk menelusuri ini semua, ya supaya dan orang tua juga tentu saja harus mengawasi pendidikan anaknya supaya anaknya mendapat pendidikan yang katakanlah lebih moderat begitu loh. Beberapa teman mengatakan jangan takut dengan aksi teror, tapi kan jangan takut itu bukan berarti juga jangan waspada begitu Bang. Ini bagaimana Bang sebaiknya ketika kejadian ini apa yang harus segera dilakukan khususnya mungkin oleh Polri dulu ya karena kan ini markas besarnya nih yang diserang. Bagaimana Bang? Ya memang teror tujuannya adalah memunculkan ketakutan. Ya kalau kita lihat data, sebagian besar serangan terorisme itu menggunakan low explosive. Artinya apa? Tujuan utama mereka pada dasarnya bukan membunuh orang, walaupun banyak yang terbunuh juga. Tetapi kalau kita lihat data itu, karena memang tujuan mereka adalah memunculkan ketakutan. Nah karena itu harus dilawan dengan tidak takut. Tapi tidak takut bukan berarti tidak waspada. Ya tetap harus waspada begitu. Yang kedua, mereka juga tujuannya adalah propaganda. Ya karena itu kan kemarin ketika kasus Makassar itu jangan sebarkan gambar-gambar karena mereka itu yang mereka harapkan begitu loh. Ya jadi saya kira tidak takut bukan berarti tidak waspada, termasuk tadi di markas polisi ya. Ada Polda pernah diserang juga di Riau misalnya. Keamanannya harus ditingkatkan. Ya mestinya harus ditingkatkan dan secara otomatis mestinya semua pengaman adanya di situ begitu kan. Baik, Bang Usman kita coba dengarkan juga pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Pontianak, Kalimantan Barat. Ada Ibu Agustina. Bu Agustina, selamat pagi. Halo, selamat pagi Metro. Selamat pagi. Ya Bu Agustina, silakan Bu pendapat Ibu. Bagaimana Bu? Ini ada teror lagi di Mabes Polri ini Bu. Ya, ini ada teror. Ini sangat mengejutkan ya Pak. Markas besar Kepolisian Republik Indonesia Pak. Ini benar-benar kalau saya sebagai bagian dari masyarakat kita ya Pak ya, ini benar-benar sudah tidak boleh tawar-menawar Pak. Di setiap markas polisi, kan jelas Pak SOP-nya, ada penjagaan 24 jam. Nah 24 jam itu jangan kendor, anggota semua didoktrin. Jadi jangan ada yang maaf, mungkin di depan kantor ada warung kopi, pada duduk di warung kopi semua, itu tidak ada cerita. Jadi itu markas harus dijaga, ini marwahnya negara Pak. Nah terus di setiap sampai ke terkecil apalagi di Mabes ya Pak, lengkap kan, ada Polki, ada Polwan. Itu kalau untuk pelayanan masyarakat Pak, ini benar-benar Pak, itu harus ada dua macam itu, ada Polki, ada Polwan. Kalau yang menggunakan pakaian perempuan, ya dia yang harus geledah, nggak apa-apa Pak. Apalagi sekarang alat detektor itu, ini Mabes Polri sudah wajib lah itu. Ini benar-benar Tuhan masih melindungi Pak. Itu dia polisi tidak kalah ya ibaratnya. Coba kalau polisi yang dikorbanin dulu, jadi apa negara ini? Kan seperti itu. Ini teroris nggak boleh dibiarin Pak, ini udah keterlaluan. Dan masyarakat Indonesia, semua elemen dimanapun berada, kalau saya boleh sharing di sini, empati gali, ini negara buat anak cucu kita ke depan. Ada yang mencurigakan, lapor polisi. Polisi itu bela bangsa, bukan dia bela pribadi. Anggota polisi tidak jaga keluarganya di rumah Pak. Tapi jadi kalau ada yang cenderung kemungkinan mau melakukan aksi teror, kita tidak boleh diam saja begitu Bu Agustina ya? Tidak boleh Pak, tidak boleh. Jadi kalau ini ada yang katanya orang tua yang bersangkutan ini walau alam ya Pak, apakah benar dia benar tidak tahu anaknya bikin apa. Maaf, kalau kita boleh sedikit kasar, orang tua bukan patung.
Rugi nggak sekarang anaknya bikin kayak gitu? Orang tuh harus tahu. Ya paling tidak cepatlah kasih tahu, ya kan? Nah, apalagi masyarakat, Pak. Sebenarnya kalau yang mencurigakan tuh udah kelihatan kok, Pak. Jangan tunggu sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan. Pakai jam saja harus sudah cepat lapor polisi terdekat. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian buat bangsa. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu Agustina di Pontianak, Kalimantan Barat. Selamat pagi. Di belakang Bu Agustina ada Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau. Pak John, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak John. Silakan, Pak. Pendapat Anda, Pak. Pendapat saya yang kemarin itu kita teror di Mabes Polri ini bak petir di siang hari yang bolong. Tapi ini kalau saya cermati, ini dalam 3 bulan terakhir ini kan Densus 88 kan getol betul menangkap. Sebelum sampai terjadi bom di Sulawesi di gereja katedral itu udah 94 teroris ditangkap. Baru terjadi ledakan bom di gereja katedral. Setelah itu ada lagi mengejutkan kita di penyerangan Mabes Polri. Jadi ini adalah menengokkan bahwa memang udah lemah ini. Cuma ada bagian-bagian kecil, sel-sel kecil bahwa menyatakan kepada rakyat Indonesia ini dia masih ada. Tapi dengan caranya itu cara serangan membabi buta, yang kalau saya nilai itu putus asa. Putus asa. Jadi ini polisi tidak lengah ya. Polisi tidak boleh lengah ya. Baik. Tak boleh lengah ya. Mudah-mudahan ini terakhir nih, yang 15 Polri terakhir. Dan terima kasih banyak juga kepada Metro TV. Terima kasih Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau. Selamat pagi. Tidak boleh lengah dan kemudian juga jangan diam-diam saja kalau ada kerabat atau teman yang sudah mulai berubah sikapnya. Bagaimana Bang? Nomor 1 tidak boleh lengah itu saya kira hukum besi. Hukum besi harus ditaati. Apalagi begini, kalau kita lihat polanya, polisi dalam sebelum kasus Makassar itu kan gencar melakukan penangkapan, penyitaan. Nah, ini memunculkan balas dendam, perlawanan dari jaringan mereka. Nah, itulah yang terjadi. Balas dendam itu bisa sengaja jaringan dengan jaringan begitu, atau seperti lone wolf karena simpati, begitu kan? Nah, ini harus diwaspadai, harus diwaspadai. Setelah polisi melakukan penangkapan, biasanya itu akan ada kejadian, dan setelah kejadian polisi juga kemudian makin intensif melakukan penangkapan dan penyitaan bahan peledak. 100 bom diamankan katanya begitu. Sebetulnya kan? Nah, jadi itu menunjukkan bahwa polisi harus waspada, aparat keamanan harus waspada, dan kita semua tadi benar sekali. Maka saya sampaikan, ini kan kontrol orang tua menjadi penting dalam kasus terakhir ya. Dalam kasus terakhir kontrol orang tua kan kelihatan gimana anaknya sehari-hari. Biasanya itu pendiam, umumnya nih gejala, karena dia memikirkan apa yang harus saya lakukan untuk membalas dendam dalam tanda petik, misalnya apa yang saya lakukan untuk menebus sesuatu, apa yang saya lakukan supaya masuk surga, misalnya. Cara-caranya biasanya begitu ya? Iya, itu biasanya kan seperti itu. Harus dilihat gejala itu orang tua, selain sebelumnya juga pendidikannya begitu loh. Pendidikannya itu memang harus betul-betul diperhatikan. Pertanyaannya begini Bang, kalau kemudian kita benar-benar ingin meminimalkan ancaman teror ini kan bukan perjuangan sekali selesai ya. Kalau lari mungkin ini bukan sprint, ini maraton dan tidak tahu mungkin ultramaraton. Pertanyaannya, apakah ini kita serahkan saja kepada petugas, kepada polisi, kepada Densus 88, kepada BNPT, atau tugas kita bersama? Kalau memang tugas kita bersama, apa yang kita bisa lakukan, kita bahas selepas jeda, dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia akan kembali seusai Headline News pukul 8. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Usman, kita mau coba dengarkan lagi Bang pendapat dari pemirsa. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Jakarta. Ada Pak Nugroho. Pak Nugroho, selamat pagi. Selamat pagi Pak Usman, selamat pagi Pak Leonard. Ya, bagaimana Pak Nugroho? Teror di Mabes Polri ini Pak. Besar polisi, wajah
dan benteng daripada ketertiban masyarakat, apalagi menghadapi terorisme, ini sungguh dahsyat impaknya, Pak. Ya. Nah, kebetulan saya merasakan itu, Pak, karena kemarin itu jam 1 saya sedang di Mabes membuat LP, Pak, karena tanah yang dapat dari Gelora Bung Karno tahun 62 itu tiba-tiba dianulir oleh BPN dengan terbit sertifikat lain. Dan karena tidak ditindaklanjuti, tanah saya dipager dan dikuasai oleh sebuah PT. Ini yang sedang saya laporkan. Nah, tapi yang saya rasakan, Pak, tiba-tiba ada keadaan darurat. Karena ada orang asing yang masuk, yaitu yang kemudian disebut teroris, sebenarnya hanya seorang perempuan, tapi kok bisa masuk di Mabes? Dengan pistol di depan, itu sudah di lobinya gedung utama, Pak. Ini mengejutkan. Jadi kalau kita melihat seperti itu, kita harus melihat terorisme itu bukan sekedar ecek-ecek, tapi harus dihadapi secara global, holistik, Pak. Baik. Ini harus dihadapi secara holistik, ya. Generasi muda. Ya, harus, Pak. Baik, terima kasih Pak Nugroho di Jakarta untuk pendapat Anda. Selamat pagi, Pak. Pertanyaannya, Bang Usman, biasanya kita kalau setelah kejadian heboh, meningkatkan pengamanan, tapi begitu pelan-pelan tidak ada apa-apa, kendur lagi, Bang. Bagaimana, Bang? Iya, memang ini kan tergantung situasi di lapangan. Kita tidak bisa salahkan juga. Karena kan tidak mungkin energi kita habiskan berhari-hari misalnya sepanjang tahun, katakanlah seperti itu, untuk melakukan pengamanan yang biayanya juga tinggi sebetulnya. Nah, karena itu memang intelijen menjadi penting di sini. Kapan misalnya, tetapi kalau saya lihat pola tadi saya sampaikan tadi itu, mestinya memang tidak ada kompromi. Ketika polisi habis melakukan penangkapan, sudahlah, jaga betul-betul markasnya, karena bisa menjadi sasaran. Atau sebelumnya harus antisipasi juga, Bang, karena kalau diserang pasti akan menyerang balik, kan? Iya, bisa seperti itu, begitu loh. Karena itu, cuma memang kan tergantung situasi di lapangan. Ya tidak bisa terus-terusan juga, begitu kan. Kalau situasi kira-kira aman, ya pasti pengamannya dikendurkan. Ini kan soal kewaspadaan. Ya bukan dilihat dari berapa banyak yang jaga, ya kan, tapi dilihat dari kewaspadaannya. Misalnya tadi yang Ibu sampaikan, Ibu Agustina, kan ya di pos itu ada laki-laki, ada perempuan, ada polki, ada polwan, kira-kira seperti itu, supaya kalau dalam kasus yang kemarin perempuan itu tetap digeledah oleh polisi perempuan. Mungkin ini karena tidak digeledah karena tidak ada yang perempuan, begitu kan. Di bagian berikut saya ingin bertanya tentang bagaimana memastikan, Bang, supaya radikalisme yang dipercaya jadi akar atau bahan dari terorisme ini bisa kita minimalkan. Tapi kita harus jeda dulu dan bisa tetap bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita. Bang Usman, kalau kita melihat bahwa ada paham radikal yang membuat diduga menjadi teroris, apa sih yang bisa kita lakukan, Bang? Karena kalau BNPT yang dibiarkan sendirian kan juga sangat terbatas. Apa yang bisa kita lakukan untuk meredam, Bang? Iya, ada namanya deradikalisasi atau kontra radikalisasi. Tetapi ini kan sifatnya ya mengobati lah, kira-kira begitu. Orang-orang yang radikal yang sudah pernah diobati. Tetapi lebih baik kita melakukan pencegahan, antisipasi. Ya banyak hal yang bisa kita lakukan, baik masyarakat, polisi, kemudian unsur masyarakat lainnya, begitu. Ya misalnya yang paling penting ini kan apapun ceritanya, itu kan radikalisme, terorisme itu tertancap dulu ke dalam pikiran. Pikiran itulah yang kemudian menggerakkan perbuatan, begitu loh. Nah, karena itu kita harus melakukan semacam ya pendidikan yang moderat, ya, karena kita nggak bisa lah mengabaikan bahwa terorisme itu ada kaitannya dengan pemahaman agama, begitu kan. Di semua agama saya kira ada itu. Nah, itu mari kita benahi, ya, bagaimana pendidikan agama yang moderat yang kemudian kita tanamkan kepada anak-anak kita.
Ya, dan pemerintah juga harus tegas. Misalnya menertibkan mana lembaga-lembaga pendidikan, mana organisasi-organisasi, mana tokoh-tokoh yang kira-kira isi pendidikannya atau ceramahnya misalnya katakanlah seperti itu tadi yang saya sebut soft terrorism itu. Betul. Yang sebetulnya bisa memicu nanti hard terrorism atau apa namanya, pokoknya yang terorisme yang seperti kasus kemarin dan di Makassar itu tadi. Begitu. Kalau diduga penyebaran paham ini begitu gencar lewat internet, Bang. Iya. Yang harus kita tingkatkan lagi apa, Bang? Ya, polisi kan punya apa namanya unit cyber. Ya, polisi cyber misalnya, cyber patrol katakanlah seperti itu. Ini harus bekerja dengan baik dan jangan ragu untuk menutup. Kalau memang ada, kita pernah melakukan itu terhadap Telegram misalnya begitu kan waktu itu. Karena diduga jadi juga. Dan sarana komunikasi ya. Platform-platform ini pun peduli sebetulnya. Ya, misalnya contohnya Facebook lah, Twitter. Waktu Donald Trump di Amerika dia enteng aja menutup akunnya Donald Trump. Jadi platform-platform ini juga sebetulnya sudah menunjukkan kepedulian, tetapi memang harus didorong dan diawasi. Jangan sampai sudah ketelanjuran baru misalnya kita heboh menutupnya, meminta mereka menutup begitu. Nah, ini saya kira menjadi penting begitu. Kepedulian dengan keluarga, dengan kerabat, dengan tetangga, Bang. Seperti apa, Bang? Karena selalu kalau kita ketemu nanti kami melihat dia orang baik, kami tidak tahu bagaimana, Bang? Ya, itu juga pernah menjadi isu ya ketika di satu tempat sebelahnya itu ternyata bekerja merakit bom, sebelahnya tidak tahu. Ya kan, karena memang tidak peduli, ya tidak peduli. Nah, ini kepedulian ini yang harus kita jaga. Bukan urusan saya, misalnya nggak boleh seperti tidak itu. Bisa. Indikasi saja, laporkan, nggak apa-apa, dilaporkan saja begitu loh. Nanti kan polisi yang akan memutuskan apa tindakan yang akan dilakukan begitu. Jadi kita harus peduli karena ini untuk keamanan kita bersama. Apalagi ya di keluarga sendiri kayak kasus kemarin ya. Itu baik, semoga kita bisa lakukan itu, Bang Usman. Terima kasih sudah di tempat ini, Bang. Selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Pemirsa, langkah-langkah pengamanan yang dilakukan oleh kepolisian semuanya bermuara pada satu hal, bahwa pengelola negeri ini tidak boleh sekalipun mengendurkan kewaspadaan terhadap ancaman terorisme, dan kita juga bisa berperan